Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita meminta pertolongan atas segala urusan. Teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi nikmat usia dan iman dan kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Hari Senin dan masih di bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Teriring doa, semoga seluruh peserta kajian beserta keluarga dan seluruh umat muslim umumnya selalu dalam naungan hidayah, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan kesembuhan. Amin. Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunah utifillah sekalian. Kami Farmasi Mengaji mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunah kepada akhwati fillah Jamaah Ajum yang sudah bergabung. Sebagai informasi bahwa kajian Farmasi Mengaji kali ini merupakan kajian Muslimah Akhwat. Kajian ini merupakan ta'awun Farmasi Mengaji dengan tim Ustadz Abu Salma Muhammad, dan kajian kita insya Allah berlangsung dari pukul 10 sampai dengan nanti pukul 11.30. Dan di mana tema kajian kita kali ini membawakan tema kajian anak di sekolah tanggung jawab siapa? Apakah benar-benar 100% tugas pendidikan diemban oleh guru selaku orang tua di sekolah, atau masih memerlukan peran orang tua dalam pendidikan anak? Maka marilah kita simak penjelasan secara ilmu syar'i dan insya Allah bersama guru kita, yakni kita sapa terlebih dahulu Ustazuna Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Suara saya kedengaran kan? Baru terdengar lagi kembali Ustadz. Oh baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Sunnah Hafizahullah dan keluarga juga seluruh tim dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Ustadz atas waktu yang telah diberikan kepada kami Farmasi Mengaji. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar tim kru Ustazuna yang sudah membantu terlaksananya kajian pada pagi hari ini insyaallah. Tim kru Hafizahumullahu Ta'ala yang telah bekerja di balik layar, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Izin menyampaikan tata tertib untuk kajian Ustaz. Protokol kajian online Farmasi Mengaji kali ini via Zoom meeting. Yang pertama, agar bisa hadir tepat waktu di Zoom meeting kita sebagai upaya untuk ketertiban dan menghargai sesama. Yang kedua, mematikan fitur video dan mute mic atau audio saat join. Dan juga pada saat kajian berlangsung, demi kenyamanan dalam mengikuti kajian bersama. Yang ketiga, uktifillah, mohon menggunakan menutup aurat atau jilbab untuk menghindari kesalahan teknis penggunaan Zoom. Yang keempat, dan sebagai informasi, kajian insya Allah akan berlangsung menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama guru kita Al-Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah akan menyampaikan materinya, dan sesi kedua nanti kita akan buka interaktif tanya-jawab, di mana jamaah Zoom khususnya bisa langsung dipersilahkan bertanya kepada Ustazuna dengan langsung menekan tombol raise hand untuk bertanya langsung, atau jika anyaannya bisa mengirim atau mendrop pertanyaannya melalui kolom chat Zoom kepada host ataupun co-host yang bertugas, dan insya Allah ditanyakan di akhir kajian nanti. Semoga Allah mudahkan. Amin. Allahumma amin. Mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meluruskan niat, menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berusaha menghadirkan hati dan juga berusaha menghadirkan hati untuk menyertai agar dimudahkan menerima ilmu kajian ini insya Allah. Dan yang juga bisa senantiasa istiqomah dengan mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan meridhoi kita semua. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan agar dapat dipahami dan diikuti demi kenyamanan kita bersama dalam mengikuti kajian pada hari ini insyaallah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Dan untuk mempersingkat waktu, Anda kembalikan ke Ustaz. Kepada Ustaz. Ya, baik. Syukran jazakillah khair. Sebelumnya, apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillah bisa Ustaz.
Oke, baik. Jelas tapi ya. Jelas. Nah, nanti mohon informasi kalau misalnya putus ya suaranya, nanti langsung dikonfirmasi saja ya. Baik, kita Baik, mulai. Ustaz, insya Allah. Baik, kita mulai. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersuah dalam rangka untuk berbagi ya. Dan kita akan berbicara tentang anak di sekolah, siapa yang bertanggung jawab ya. Sebagaimana kita tahu ya, hari ini tadi ya, ketika saya mengantarkan putri saya sekolah, itu jalanan luar biasa padatnya ya. Bahkan kemarin ketika kami mengunjungi beberapa toko ATK ya, itu antrinya seperti orang sembako ya, Masya Allah ya. Ternyata memang ya, hari ini adalah banyak sekolah yang sudah masuk ya, artinya sudah mulai start pembelajaran, yaitu di hari ini. Dan juga animo dari orang tua ya, dalam rangka untuk mempersiapkan, itu juga sangat luar biasa ya. Dan beberapa jalanan ya, khususnya di daerah Depok dan sekitarnya, itu sangat padat dan macet sekali. Nah, baik, insya Allah kita di pagi hari ini, ya sebagaimana judul yang telah disebarkan, kita akan berbicara tentang anak di sekolah. Itu tanggung jawab siapa? Ya, ini memang kalimat tanya yang sebenarnya kalau kita jawab itu singkat saja. Dalam waktu kurang dari 1 menit ya, sebenarnya selesai. Tapi kenapa ini perlu diangkat? Ya karena sebenarnya yang paling penting bukan hanya sekedar jawabannya. Ya bukan hanya sekedar jawaban. Tapi yang paling penting adalah landasan, pondasi, dan fundamen yang menjadi jawaban kita. Argumentasinya. Itulah yang paling penting. Ya. Nah, insya Allah di pagi hari ini ya, kita akan mempelajari hal itu. Yaitu apa yang melatar belakangnya atau menjadi pondasi sebelum kita memberikan jawaban. Anak di sekolah tanggung jawab siapa gitu kan. Meskipun mungkin akan ada jawaban yang berbeda-beda ya. Artinya jawaban yang tidak sama gitu ya. Nah, tapi insya Allah kita akan berusaha untuk menelaah ya jawaban ini. Nah, baik. Seperti biasa ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi dulu ini. Karena kalau kita ditanya apa sih sekolah itu ya, jadi kita mungkin akan punya definisi yang bermacam-macam ya. Mungkin secara umum tampak sama, tapi di dalam beberapa hal mungkin ada hal-hal yang membedakan atau berbeda ya. Baik, kita awali dulu dengan apa itu sekolah ya. Sebagai langkah pertama kita untuk menyamakan persepsi ya. Kenapa kita perlu tahu dulu apa itu sekolah? Jadi jangan sampai ternyata ketika kita sudah bicara panjang lebar, kita punya persepsi yang nggak sama. Kita punya persepsi yang berbeda tentang sekolah itu apa gitu loh. Baik, kalau kita perhatikan ya, ini mungkin banyak di antara kita yang belum tahu nih. Secara etimologi, ya secara akar kata, dari kata sekolah itu, ya memang kata sekolah itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, itu bahasa serapan. Itu berasal dari bahasa Yunani, ya dari kata skole. Ternyata itu artinya adalah waktu lapang atau leisure. Ya, jadi kata sekolah ini asal katanya adalah waktu lapang. Yaitu apa? Yaitu dahulu bangsa Yunani kuno, terutama para pemudanya,
laki-lakinya, mereka mengisi waktu luangnya dengan mengunjungi orang-orang yang dianggap bijaksana ya, orang-orang arif ya, para filsuf dan yang semisalnya, agar mereka bisa belajar darinya, tanya-tanya ya. Nah, jadi ketika mereka mengisi waktunya mendatangi orang-orang bijaksana tadi menurut mereka atau para filsuf, mereka duduk, mereka bertanya, mereka belajar. Nah, itu aktivitas yang disebut dengan skole. Mereka menggunakan waktu luangnya, waktu lapangnya. Ya. Itu secara etimologi. Adapun secara terminologi, tentunya ini definisinya sangat banyak sekali ya. Ya. Nah, kita lihat misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya. Sekolah itu apa sih? Di KBBI dikatakan bangunan atau lembaga. Jadi sekolah itu dikatakan bangunan, berarti ada suatu yang dibangun. Yang ini adalah tangible ya, kasat mata sebenarnya. Meskipun ya ada bangunan yang intangible, yang tidak kasat mata. Ya, seperti software, kurikulum itu biasanya tidak kelihatan. Nah, tapi di sini disebutkan bangunan atau lembaga, institusi. Untuk apa? Belajar dan mengajar. Kalau di situ ada aktivitas belajar, pasti ada yang mengajar. Kalau di situ ada yang mengajar, pasti ada yang belajar. Makanya aktivitas belajar mengajar. Dan tempat menerima dan memberi pelajaran. Kalau ada yang menerima pelajaran, berarti ada yang memberi. Kalau ada yang memberi, berarti ada yang menerima pelajaran. Nah, itulah sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau waktu atau pertemuan ketika murid diberi pelajaran. Artinya ketika murid itu mendapatkan pelajaran, waktu itu disebut dengan sekolah. Pertemuan itu disebut dengan sekolah. Atau usaha untuk menuntut kepandaian atau ilmu pengetahuan atau pelajaran. Maka usaha tersebut itu disebut dengan sekolah. Ini secara terminologi apabila kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat lagi, ya karena bahasa Inggrisnya sekolah juga school ya. Itu juga kurang lebih hampir sama. Dikatakan ya yang namanya school is an educational institution ya, atau institusi pendidikan desain yang dipersiapkan atau yang didesain, yang dirancang to provide untuk menyediakan learning spaces ya, yaitu apa namanya? Space belajar ya, ruangan belajar, and learning environment dan lingkungan belajar. Nah, jadi menurut mereka adalah ya suatu lembaga pendidikan yang merancang untuk menyiapkan ya ruang dan lingkungan belajar for the teaching of students, dalam rangka untuk pengajaran murid under the direction of teacher, di bawah ya apa namanya? Pengaturan dari para guru ya. Nah, jadi sekolah itu lembaga institusi pendidikan yang memang dirancang, didesain untuk ya menyiapkan apa ruangan belajar ya atau lingkungan belajar untuk mengajar para murid ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sekolah. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya sekolah itu adalah tempat belajar mengajar, tempat ya di situ adanya proses belajar mengajar antara guru dan murid. Ya, itu secara umumnya. Ya. Tapi kita seringkali banyak yang nggak tahu loh, kalau sekolah itu ternyata berasal dari bahasa Yunani, bahasa asalnya itu artinya waktu lapang, waktu luang. Ya, jadi mereka dahulu itu memiliki waktu luang yang digunakan untuk apa? Untuk mengunjungi, mendatangi orang-orang yang berilmu. Nah, baik, setelah kita tahu ya, kita punya persepsi yang sama tentang sekolah, sekarang kita coba lihat ini, sejarah singkatnya saja. Kita nggak akan bicara panjang lebar ya. Dan tentunya juga banyak versi tentang sejarah singkat dari sekolah. Nah, ini kita lihat ya. Itu ternyata umat manusia, mulai dari zaman dahulu, ya mereka itu sudah apa namanya? Sudah memahami bahwasanya lembaga atau institusi pertama pendidikan anak itu adalah mereka sendiri, keluarga. Dan pengajar pertama itu adalah mereka sendiri, ayah dan ibu. Itulah disebut dengan sekolah parentis ya istilahnya. Ya. Jadi sekolah pertama adalah dari orang tua, parents. Ya, ini sejarah itu ternyata sudah menyatakan demikian. Nah, karena itu sekolah parentis ini itu disebutkan juga ada dua macam, yaitu
sekolah materna istilahnya, ibu yang lebih dominan di dalam mengasuh anak, biasanya pada anak usia 0 sampai 6 tahun, baru kemudian ada sekolah paterna. Nah, ayah yang juga terlibat di dalam pengasuhan anak atau pendidikan anak. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, itu ternyata lebih banyak mencontohkan tentang sekolah paterna ya, yaitu keterlibatan ayah di dalam pendidikan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tanpa mengesampingkan peran ibu yang sangat penting. Ya, di antara hikmah kenapa Al-Quran itu banyak membawakan contoh laki-laki itu sebagai bentuk pembelajaran. Karena memang kenyataannya kaum laki-laki itu banyak lalai dari tanggung jawab mereka, dari peran mereka, dari fungsi mereka di dalam mendidik anak-anaknya dan keluarganya. Dan ini bisa kita ambil dari para nabi dan rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam, kemudian Luqman alaihissalam, kemudian keluarga Imran dan seterusnya. Ya, itu kita lihat yang paling banyak disebutkan itu adalah laki-laki dibanding wanita di dalam pengasuhan anak. Bukan artinya ini mengesampingkan peran wanita, enggak. Bahkan wanita itu sangat penting sekali. Makanya ibu di dalam Al-Quran itu diistimewakan. Juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Makanya ketika perintah untuk berbakti kepada orang tua, Al-Quran itu mengistimewakan ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Jadi dikatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan ibu itu mengandung semakin lama semakin padat ya. Jadi ibulah yang mengandung. Jadi dari sini jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua, kedua orang tua. Dan ini di dalam sejarah manusia, ya, itu mereka semua sudah memahami dan mempraktekannya bahwasanya lembaga pertama pendidikan anak itu adalah keluarga dan mereka adalah sebagai sekolah. Lalu kemudian setelah itu baru mereka ya di usia-usia berikutnya baru mereka mulai menyerahkan pendidikan kepada seseorang yang mereka percaya dan orang-orang yang bijaksana. Ya, sehingga anak-anak mereka itu bisa bermain, belajar atau berlatih melakukan apa saja yang mereka anggap patut dipelajari. Sampai saatnya anak itu mereka kembali lagi ke rumah menjalankan kehidupan orang dewasa sebagaimana lazimnya. Nah, inilah yang disebut dengan ya sekolah in loco parentis istilahnya. Pengalihan ya sebagian fungsi dari orang tua itu kepada gurunya, kepada selain orang tua. Ya, jadi sekolah yang dialihkan kepada ya bukan orang tuanya. Nah, ini apabila kita perhatikan sejarah singkat dari sekolah. Nah, baik, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan tujuan awal dari pendirian sekolah yaitu dari sejarah umat manusia, ya itu kalau kita bicara memang panjang ya. Cuman kita nggak akan bicara tentang sejarah, itu bisa dibaca ya banyak ya. Nah, itu diantara tujuannya adalah sebagai bentuk ya survival nih. Sebagai bentuk sarana untuk bertahan hidup, untuk melestarikan diri. Kenapa? Karena manusia itu butuh belajar. Dan pembelajaran manusia itu bisa diturunkan. Tapi artinya diturunkan bukan diturunkan secara genetik, bukan. Tapi diturunkan secara pengasuhan. Ya, diturunkan secara pengasuhan. Kenapa? Karena manusia Allah sudah berikan instrumen untuk bisa belajar dan meniru, mencontoh. Itulah yang disebut oleh para ulama kita ya, seperti dikatakan Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam Al-Wajiz fit Tarbiyah. Manusia itu memiliki indera atau instrumen yang Allah berikan yang namanya ya jihazu al-muhakah. Instrumen untuk ya merespon dengan cara mencontoh atau meniru. Ya, meniru atau mencontoh. Itu instrumen yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jadi secara umum kata Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan ya di dalam Kutayib Al-Wajiz fit Tarbiyah, ya ini e-book sudah kami terjemahkan. Ya alhamdulillah itu bisa diunduh di website anakteladan.id. Juga sudah kami bahas ya Kutayib ini dari awal sampai akhir selesai ya. Yaitu dengan teman-teman dari Mother Goodly ya. Itu juga insya Allah ada filenya juga ya.
Ini adalah buku yang Masya Allah bagus sekali ya, yaitu Al-Wajiz fi Tarbiyah. Nah, di dalam buku ini, Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, hafizahullah ta'ala, ketika menerangkan mendidik anak ya usia usia baru dilahirkan ya, yaitu usia sibyan atau usia tufulah, beliau menerangkan tentang instrumen yang Allah berikan, yang beliau sebut dengan jihaz. Jihaz itu artinya gawai sebenarnya, gadget, ya, instrumen, alat. Allah sudah berikan alat kepada manusia. Beliau mengatakan manusia itu, anak-anak kita sudah Allah berikan jihazan, ada 2 instrumen secara utama, secara umum. Yang pertama adalah jihazul iltiqat, jihazul iltiqat, instrumen untuk meresepsi atau untuk menerima, ya, instrumen untuk menerima maklumat, menerima informasi. Apa itu? Pendengaran dan penglihatan. Ya. Itu adalah jihazul iltiqat. Apa yang didengar oleh anak itu yang seringkali akan ditiru oleh mereka. Makanya kita belajar berbahasa itu awalnya dengan cara meniru. Dengan cara meniru bahasa orang tua kita. Ya, itu jihaz al-iltiqat. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan cara melihat. Apa yang kita lihat itu yang kita tiru. Demikian pula anak-anak kita. Apa yang mereka lihat itulah yang mereka contoh. Ya. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu yang namanya kognisi ya. Ya, itu seringkali disebut dengan afidah, fuad ya, meskipun ini memang para ulama berbeda pendapat ya tentang maknanya. Tapi Al-Hafidz Ibnu Katsir itu mengartikan dengan al-ukul atau al-aklu, akal. Ya. Nah, akal ini sebenarnya instrumen yang Allah berikan bagi kita sehingga kita bisa berpikir ya, kita bisa memilah-milah, kita bisa mengklasifikasikan sesuatu, bahkan kita bisa memberikan atribut atau nama atau sifat pada sesuatu. Karena Allah berikan kepada kita akal, sehingga kita bisa berkomunikasi baik secara verbal dan non-verbal. Ya, baik kita berkomunikasi secara lisan ataupun secara tulisan. Ini adalah kemampuan yang Allah sudah berikan kepada kita manusia. Ya, dan metode belajar manusia pertama kali adalah mencontoh, meniru. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada manusia itu pilihan. Ya. Pilihan jalan kebaikan ataupun keburukan. Karena Allah berikan akal. Nah, dari situ baru Allah uji manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan ketakwaan atau jalan kefajiran. Artinya kita diberikan Allah kemampuan untuk memilih, meskipun kemampuan memilih kita itu muqayyad alias terbatas. Ya, tapi ini suatu yang Allah sudah berikan. Dan ini juga dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan, termasuk oleh pendidikan, ya, atau pengasuhan. Jadi kemampuan kognisi itu juga dipengaruhi oleh pendidikan. Makanya orang-orang yang rusak fitrahnya, karena fitrahnya manusia secara asal adalah muslim ya. Ini sudah sering kita jelaskan. Nah, yang merusak siapa? Orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, orang tua. Makanya argumentasinya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah, itu nggak akan lepas dari yang namanya taklid. Mengikuti ajaran nenek moyang, leluhur mereka. Ya. Yaitu ya, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, apa ucapan mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak mau. Kami hanya mau mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami, kakek moyang kami. Nah, jadi mereka taklid, niru, ngikut. Karena memang metode belajarnya manusia itu muhaka, mencontoh. Apa yang mereka lihat, mereka dengar, itulah yang mereka ambil, mereka serap, mereka contoh. Dan itulah yang akan membangun konsepsi mereka gitu loh. Nah, karena itu jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, proses pembelajaran itu penting. Karenanya dahulu manusia itu ketika mereka awal-awal membuat sekolah dalam rangka untuk bagian dari survival, ya, bertahan hidup. Karena setiap generasi itu merasa perlu untuk mewariskan akumulasi dari pengetahuannya, keterampilannya, nilai-nilainya, dan tradisinya kepada generasi berikutnya.
ya. Atau yang kedua sebagai tempat pengasuhan, ya. Nurturing istilahnya ya. Yaitu tempat di mana anak itu mereka besar, dewasa, bertumbuh dan berkembang. Dan tempat mereka belajar, makanya tempat pengasuhan dan pembelajaran. Ya. Nah, tapi di waktu senggang, di waktu-waktu senggangnya mereka di luar rumah sebagai pengganti orang tua. Ya, itulah mereka bikin sekolah. Atau tempat mengembangkan bakat, minat, potensi dan keterampilan untuk menjadi manusia yang berilmu dan berguna. Nah, apabila kita bicara ya tentang bakat, minat, potensi dan keterampilan, ini adalah hal-hal yang sudah Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan keunikannya. Apalagi bakat. Bakat ini seringkali kita sebut dengan muhibah atau mawahib. Kalau orang Inggris mengatakan gift ya, meskipun ada yang mengatakan talent. Gift ya. Gift itu artinya apa? Pemberian, karunia. Demikian pula muhibah. Muhibah itu adalah pemberian karunia. Artinya Allah memberikan sejumlah keistimewaan dan kekhususan kepada sejumlah anak yang unik. Makanya tiap orang itu punya bakat yang berbeda-beda. Anak Anda itu mesti punya bakat. Tinggal bagaimana kita mencari tahu dan menggalinya dan mengembangkan bakat tersebut. Nah, di antaranya dengan cara ya setelah kita ketahui bakatnya, ya kita arahkan sesuai dengan bakatnya. Ya, sesuai dengan bakat anak tersebut. Minat itu lebih ke arah ketertarikan, ya. Ketertarikan mereka di dalam melakukan sesuatu sehingga mereka merasa enjoy, senang, passion ya. Itu minat. Potensi adalah ya instrumen-instrumen, alat-alat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia itu instrumen untuk belajar, untuk berpengetahuan. Ya, Allah sudah berikan instrumennya. Ya, pendengaran, penglihatan, pemahaman itu instrumen, potensi. Artinya semua manusia Allah sudah berikan potensi. Seperti misalnya kata Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan ya akhi lan tanalal ilma illa bisitta. Wahai saudaraku, engkau nggak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Ketika beliau menyebutkan az-zaka, kecerdasan, itu potensi. Karena semua manusia Allah berikan kecerdasan meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Apabila kecerdasan itu hilang, nggak ada, maka nggak bisa lagi belajar. Karena manusia itu makhluk yang cerdas. Allah berikan kecerdasan sehingga mereka bisa belajar. Itu modal pertama. Potensi yang Allah sudah berikan. Tugas kita adalah menggali dan memperdalam serta memperkuat potensi yang ada pada anak-anak kita. Adapun keterampilan atau skill ya istilahnya, kalau orang di dalam bahasa Arab itu maharah, ya keterampilan, skill, maka ini adalah sesuatu yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia. Ya, tapi tentunya ini juga terkait dengan minat dan juga terkait dengan metode belajar, juga termasuk bagaimana orang tua memotivasi dan seterusnya. Intinya begini, keterampilan itu sesuatu yang bisa diraih oleh manusia, siapapun dia. Tapi keterampilan itu diraih dengan cara apa? Dengan cara berlatih dan mengulang-ulang. Artinya semua orang itu bisa terampil di dalam melakukan sesuatu, meskipun dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, contoh kita bicara ini misalnya tentang masalah hafalan Quran. Karena seringkali ya kaum muslimin, para orang tua ketika bicara tentang Al-Quran, itu fokusnya ke hafalan. Padahal sebenarnya ketika kita mendidik anak kita dengan Al-Quran, itu seharusnya bukan fokus kepada hafalannya. Hafalan ini kemampuan yang Allah berikan kepada semua manusia. Artinya orang kafir pun juga bisa menghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu makanya tidak ada jaminan para penghafal Quran itu mereka tidak sesat. Karenanya ketika Rasulullah itu menjelaskan tentang sekte Khawarij, sekte yang paling sesat, itu Nabi SAW itu menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang membaca Al-Quran. Meskipun Al-Quran tidak sampai melebihi daripada kerongkongan mereka. Juga di sisi lain, di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi sampai pernah mengatakan, Inna aktsara munafiqin min ummati qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena membaca Al-Quran, apalagi memperindahnya, itu adalah suatu hal yang diberikan kepada manusia gitu loh. Juga kemampuan menghafal.
Nah, oleh karena itu makanya yang namanya menjaga Al-Quran itu bukan sekedar menghafal. Tapi sejauh mana Al-Quran itu bisa dipahami dan terpancarkan di dalam amalan dan kemudian menjadi pondasi akidah. Ya, menjadi ya sesuatu yang terpancarkan di dalam karakter, sifat, akhlak dan perilaku anak-anak. Itu yang tentunya kita harapkan. Ya. Jadi bukan sekedar hafalan belaka gitu loh. Nah, tapi kebanyakan manusia, kebanyakan orang tua itu lebih fokus kepada hafalan. Nah, berbicara tentang hafalan, itu ternyata tiap manusia itu beda-beda kemampuannya, kemampuan menghafal. Mungkin kita misalnya punya 3 anak ya. Anak pertama dan anak kedua itu kita ikutkan kelas tahfidz Al-Quran. Kita panggil guru lesnya dia, les ngaji misalnya. Nah, sementara adik yang paling bungsu, ya mungkin dia masih usia 2,5 tahun atau 3 tahun ya. Ya, jadi ketika kakaknya belajar, dia main di belakang. Ini kejadian nyata ini. Jadi ada ibu-ibu ya dari Bandung yang sempat menceritakan kepada saya, ya. Jadi beliau tuh ngajar. Beliau tuh ngajar, ada sebuah keluarga. Ternyata ketika dites sambung ayat, itu yang bisa menjawab cepat itu adiknya, bukan abang-abangnya. Jadi ternyata dia sambil main, sambil melakukan aktivitas di belakang abang-abangnya, dia mendengarkan, dia menyimak, dan dia menghafal. Ternyata ada anak-anak yang Allah karuniakan kemampuan menghafal yang luar biasa. Cukup sekali 2 kali mendengar, hafal, nempel di dalam memorinya. Ada yang seperti itu. Di sisi lain juga ada anak-anak yang butuh waktu. Jadi kemampuan menghafal dia itu tidak sebaik yang lainnya gitu loh. Tapi artinya dia bisa menghafal. Nah, ini adalah potensi yang Allah sudah berikan, kemampuan menghafal. Tinggal bagaimana melatih. Ya, tinggal bagaimana terus mengulang-ulang. Karena manusia itu Allah berikan kemampuan untuk bisa menghafal. Ya. Kita manusia, Anda misalnya, ini juga ada kawan-kawan ya yang mereka bekerja di kayak di supermarket gitu ya. Jadi itu setiap hari diputar musik ya. Dan mereka nggak pengen sebenarnya untuk mendengarkan. Ya, nah tapi mereka nggak bisa menghindarkan. Nah, jadi mereka sempat tanya waktu itu, Ustaz, bagaimana hukumnya kita bekerja di tempat yang mendengarkan musik ya? Ya, sementara kita bekerja di tempat yang halal asalnya. Ya, kita sampaikan bahwasanya selama pekerjaannya halal ya halal, adapun lingkungan, ya itu suatu hal yang kita nggak bisa hindarkan, maka ya sudah, kita cukup simak saja, tidak istimak. Makanya di dalam hal ya mendengar itu ada 2 macam, simak dan istimak. Simak itu sekedar dengar, istimak itu mendengar dengan seksama. Nah, ini 2 hal yang beda. Kayak misalnya contoh, ya saat ini ada di antara Anda mengikuti kajian. Anda mengikuti kajian itu sambil ngobrol, sambil main handphone, sambil mondar-mandir, itu namanya simak. Ya itu cuma sekedar simak. Tapi kalau Anda misalnya mendengar dengan seksama, Anda di depan laptop, atau Anda sambil membawa kertas, mencatat, itu namanya istimak. Nah, apabila ada keharaman seperti lagu atau musik yang kita dengarkan, kemudian kita dengarkan sambil lalu saja, itu namanya simak. Dan ini ma'fu insya Allah. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini insya Allah dimaafkan. Ya, tidak dosa. Tapi kalau kita istimak, kita mendengarkan sambil kita enjoy, maka ini yang berdosa. Nah, tapi meskipun kita cuma sekedar simak ya, kita nggak mendengarkan dengan seksama. Karena ada lagu diputar berulang-ulang, sadar nggak sadar, itu masuk ke pendengaran kita dan itu kita hafal. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kita kemampuan. Makanya misalnya Anda menghafal, ya, misalnya satu surat. Dalam satu hari Anda baca satu ayat, Anda baca nggak perlu niat menghafal, 50 kali aja Anda ulang-ulang, itu akan hafal. Nah, tapi seringkali memang kemampuan menghafal manusia, ya, itu juga tergantung dengan kemampuan menyimpan memori. Mungkin hari itu kita hafal, tapi ternyata besok kita lupa. Makanya perlu murojaah. Obatnya lupa adalah murojaah. Nah, ala kulli hal ya, intinya adalah setiap anak itu punya bakat yang beda-beda, punya minat yang beda-beda. Potensi Allah sudah berikan. Dan kemudian mereka juga memiliki peluang untuk mendapatkan keterampilan atau skill. Nah, di antara tujuan awal
Afwan Ustadz, suaranya hilang. Ya. Alhamdulillah sudah. Sudah ya, baik. Baik ya, apa kita lanjutkan lagi ya? Mudah-mudahan hilangnya baru aja ya. Baik. Sekarang kita lihat ini institusi pendidikan di zaman Nabi SAW. Itu di zaman Nabi SAW itu udah ada institusi pendidikan atau sekolah-sekolah. Ya ibarat sekolah. Institusi pendidikan Nabi yang kita lihat pertama kali adalah rumahnya beliau alaihi salatu wassalam. Karena di dalam rumah beliau inilah ya keluarga beliau, khususnya istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dan kemudian juga orang-orang yang tinggal di dalam rumah beliau ya seperti Ali bin Abi Thalib, ya Zaid bin Haritha dan semisalnya, yaitu mereka mendapatkan dakwah pertama kali, mendapatkan pendidikan pertama kali dari Rasulullah. Sehingga ya di dalam sejarah umat manusia tempat pendidikan pertama kali itu adalah rumah. Ya kecuali mereka anak-anak yang yatim piatu dan mereka ya ditempatkan di kayak semacam rumah yatim dan yang semisal. Tapi tetap aja rumah ya. Itu adalah tempat pendidikan pertama umat manusia. Kemudian yang kedua adalah rumahnya Al-Arqam. Ya, makanya disebut dengan Darul Arqam. Ya, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu adalah institusi pendidikan yang pertama juga di zaman Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau menyampaikan ilmu, ngajarin sahabat-sahabat beliau. Itu pertama kali di rumahnya Al-Arqam. Sehingga sampai terkumpul ada 38 orang. Alasan ya di antara alasan kenapa dikumpulkan di tempatnya Al-Arqam karena itu letaknya di bawah Bukit Safa dan lebih dekat dengan Ka'bah. Tapi tempatnya tertutup ketika itu Nabi masih berdakwah secara diam-diam. Ya, berdakwah secara sirriyah. Jadi selain tempatnya strategis namun aman ya, aman. Baru kemudian setelah itu ketika Nabi sudah pindah ke Madinah ya. Nah, itu di situ ada istilahnya as-suffa. Jadi as-suffa itu emperan masjid ya. Jadi bagian sisi-sisi atau samping masjid di mana di situ para sahabat Nabi yang tidak punya rumah ya dan mereka miskin, mereka tinggal di situ. Nah, di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan mereka adalah sahabat-sahabat yang luar biasa zuhudnya. Seperti kita lihat ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk ahlu suffah. Beliau itu hanya memiliki ya pakaian yang melekat di tubuhnya dan seringkali beliau tidak beralas kaki. Dan Nabi beberapa kali dalam riwayat itu ngasih hadiah kepada Abu Hurairah alas kakinya atau sandalnya. Ya. Dan disitulah ya Nabi SAW itu banyak mendidik para sahabat-sahabat. Makanya nggak heran ya kalau ya Fadilatul Syekh Mustafa Al-A'zami rahimahullahu taala ya itu menyebut bahwasanya Ahlu Suffa dan As-Suffa itu adalah kampus pertama kali di dunia. Perguruan tinggi pertama kali di dunia. Itu adalah di As-Suffa. Kemudian juga masjid ya. Dan ketika itu ya Nabi di Madinah ya Nabi bangun pertama kali Masjid Kubah. Lalu kemudian Nabi SAW bangun ya Masjid Nabawi dan kemudian setidaknya di Madinah ketika itu ada 9 masjid ya. Khususnya terpusat di Masjid Nabawi. Dan itu menjadi institusi atau lembaga pendidikan yang luar biasa. Bukan hanya ratusan, tapi ribuan manusia belajar, laki-laki dan wanita. Bahkan di Masjid Nabawi, ya, di situ Nabi menyediakan khusus untuk para wanita, ya. Nabi menyediakan khusus untuk para wanita, sehingga Nabi buat pintu khusus namanya Babun Nisa. Ini kita tidak dapati ada di Masjidil Haram. Tapi di Masjid Nabawi itu ada masjid khusus untuk wanita, Babun Nisa. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama ada namanya Darul Qura, ya, yaitu tempat sahabat belajar membaca Al-Qur'an. Ya,
mereka mengambil Al-Quran ya dari Rasulullah, kemudian mereka ajarkan ya. Dan mereka ketika itu metodenya ketika mengambil Al-Quran ya, ketika talaqi itu hanya satu ayat atau maksimal 10 ayat. Dan ini diambil ya oleh mereka dari Rasulullah baik di masjid, kemudian mereka juga berkumpul di rumah-rumah mereka. Seperti di rumahnya Makhramah bin Naufal. Ya. Ada namanya Darul Arqa. Baru kemudian setelah itu ya mulai berkembang ya namanya kutab. Ya, kutab itu tempat belajar anak-anak untuk menulis dan membaca. Ya, dan ini juga terus ya dari zaman sahabat tabi'in itu seringkali kita mendengarkan istilah kutab. Ya. Nah, ini ada tempat belajar dan memang di zaman ini belum begitu seketat ya dalam artian kurikulumnya, sistemnya seperti sekolah-sekolah yang ada di zaman ini yang disebut dengan sekolah formal ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita berbicara tentang sekolah dan pendidikan anak kita tentang sekolah, maka suatu hal yang penting bagi kita untuk membangun paradigma kita tentang sekolahan. Karena ini penting ya, mindset. Karena banyak orang tua itu yang ketika berbicara tentang sekolah itu memiliki mindset yang kurang tepat, paradigma yang kurang benar. Makanya penting bagi kita untuk membangun paradigma. Apa paradigma yang harus kita bangun? Pertama, harus kita camkan sekolah pertama, sekolah utama dan primer bagi anak kita itu di rumah. Bukan di tempat lain, tapi di rumah. Itu sekolah pertama. Dan guru pertama bagi mereka adalah kita orang tua. Karena kita tahu anak adalah amanat dari Allah yang Allah berikan kepada kita masing-masing orang tua. Kita mengemban amanat tersebut. Maka kita wajib menjalankan amanat tersebut. Dan kita wajib menjaga, memelihara, melindungi, dan membesarkan anak kita sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan tuntunan Allah. Sesuai dengan perintah Allah. Makanya Allah perintahkan di dalam surat At-Tahrim. Ayat 6 yang seringkali kita baca, seringkali kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Wa ahlikum ay adibuhum wa alimuhum, kata Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Menjaga keluarga dengan cara apa? Ya, mengajarkan mereka adab dan mengajarkan mereka ilmu. Ya, dan juga Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan misalnya ya, menjaga keluarga dengan cara an ta'murahum bi ta'atillah ya wa tanhahum an ma'siyatillah. Yaitu engkau mengajak mereka untuk menaati Allah dan mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, jadi itu tugas kita. Makanya ketika kita mengajarkan mereka, mendidik mereka, itu berarti kita guru. Kita adalah murabbi pertama, muallim pertama, mudaris pertama, muaddib pertama, muhadzib pertama. Itu tugas kita sebagai orang tua. Maka ini harus Anda bangun mindset-nya. Ya. Wah, anak-anak di rumah nggak belajar. Terus ngapain kalau nggak belajar? Padahal rumah itu tempat belajarnya mereka pertama kali. Ya, jadi jangan anggap belajar mereka itu cuma di sekolah. Seakan-akan belajar itu cuma pelajaran akademis saja. Fisika, kimia, matematika. Ya, atau pelajaran agama misalnya, ya hanya pelajaran teori ya. Tentang masalah sholat misalnya, tentang bab toharo. Padahal ya bukan hanya bersifat hal-hal yang teoritis seperti itu. Memang penting kita mempelajari teori. Tapi sebenarnya yang lebih utama dari itu adalah sejauh mana ya pembelajaran dan pendidikan yang didapatkan oleh anak kita itu bisa terrefleksikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, nah, karena yang kita perhatikan di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW itu nggak ada namanya pendidikan kurikulum yang begitu yang begitu ketatnya, memang nggak ada. Tapi ternyata bisa menghasilkan manusia-manusia yang istimewa. Bukan artinya pendidikan Nabi tidak ada kurikulumnya, ada thoriqahnya, ada manhajnya, ada kurikulumnya, tinggal bagaimana kita berupaya untuk menggalinya. Ya, tapi memang tidak seketat seperti sekolah-sekolah saat ini yang sudah ada kurikulum baku, bahkan sudah menjadi aturan suatu negara. Ya. Lalu kemudian yang kedua, paradigma kedua, sekolah karakter, akhlak, moral, perilaku anak kita, itu bukan di sekolahannya dia, tapi di rumah, di keluarga. Jadi jangan sampai ada orang tua ngelihat,
Ini anak saya ini jadi pembohong ini gara-gara sekolah ini. Anak saya ini jadi jadi seperti ini gara-gara sekolah. Padahal yang membangun karakter itu pertama kali bagi anak-anak kita itu seharusnya di dalam rumahnya. Berarti kalau dia rusak di luar rumah, itu jangan salahkan sekolah. Karena memang ternyata ya di dalam rumahnya itu kita tidak begitu mendidik mereka tentang hal ini. Juga sekolah agama, diniyah, apalagi akidah dan tauhid, itu adalah pada kita orang tua. Bukan pada guru agamanya, bukan pada ustadznya. Kita. Ini mengharuskan kita sebagai orang tua itu harus belajar, harus mengetahui setidaknya perkara yang paling fundament, yang paling mendasar, yaitu akidah dan tauhid. Artinya kita sebagai orang tua juga harus belajar. Suatu hal yang lucu, orang tua menuntut anaknya belajar, tapi orang tuanya nggak mau belajar. Sementara kita tahu tadi, metode belajarnya manusia itu mencontoh, meniru. Ya, karenanya apabila anak itu dituntut belajar, kita pun juga harus belajar. Karena sejatinya ketika kita mengajari anak kita, kita juga belajar. Ketika kita mendidik anak kita, sejatinya kita juga mendidik diri kita. Nah, jadi berarti apa mindset kita berikutnya? Ya, sekolah di luar rumah itu bersifat sekunder, secondary, ya. Jadi bukan yang utama. Kenapa kita perlu menyekolahkan anak kita? Karena ternyata kita memang tidak mampu untuk memberikan semua yang diperlukan dan dibutuhkan oleh anak-anak kita. Artinya kita ini makhluk yang lemah, yang memiliki keterbatasan, nggak memiliki kesempurnaan. Karena ya jangan mencari kesempurnaan dan jangan menuntut kesempurnaan. Kita nggak bisa memberikan segala hal kepada anak kita. Karena ya Allah jadikan kita ya makhluk yang sosial sebenarnya. Allah jadikan kita ini makhluk sosial. Kita ini bukan makhluk yang hidup sendiri, soliter. Enggak. Kita ini butuh untuk berkomunal. Makanya di dalam agama kita itu ada hal-hal yang sifatnya itu adalah muamalah. Muamalah ini adalah bainal makhluk ya, di antara makhluk. Bainan nas, di antara manusia. Itu diajarkan di dalam agama kita. Jadi agama itu bukan urusan kita dengan Allah saja. Tapi juga urusan kita dengan makhluk. Ya, tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah perintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan bekerja samalah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk bekerja sama, ta'awun. Nah, sementara mendidik anak kita, mengajarin mereka itu termasuk aktivitas yang bajik tentunya dan aktivitas yang merupakan bagian dari ketakwaan. Nah, jadi sekolah itu adalah mitra atau partner kita. Jadi jangan mentang-mentang kita udah sekolah nganggap udah bayar mahal, ya. Kemudian kita buat mindset berarti ini hanya jasa saja, jasa belaka. Memang ada transaksi jasa, tapi kalau kita membangun mindset kita di situ adalah industri pendidikan, ya artinya kita adalah klien, maka kita berhak untuk nyuruh-nyuruh ya. Guru itu kita anggap sebagai pegawai ataupun klien kita ya, sehingga mereka diminta untuk sekedar melayani saja, melayani anak kita dan melayani orang tua. Nah ini pendidikan akan menjadi melempem, akan menjadi rusak seperti ini. Padahal mereka itu ya punya status dan kedudukan manzilah yang sama dengan kita orang tua. Bahkan ya kita adalah sama-sama mitra gitu. Kita adalah sama-sama partner. Ya, nah, lalu berikutnya adalah pijakan untuk menentukan sekolah. Ya, nah, oleh karena itu bagi para orang tua yang hendak mencarikan sekolah ataupun yang sudah menyekolahkan anaknya, maka bisa introspeksi, bisa bisa istilahnya tadi ya, merekonstruksi mindsetnya kembali dan kemudian juga berusaha untuk melihat bagaimana sekolah anaknya saat ini. Karena ada beberapa pijakan. Pijakan yang pertama adalah ketika Anda ingin mencari sekolah buat anak Anda, ya. Jadi yang harus Anda perhatikan adalah pertimbangan tujuan, motif dan keinginan. Apa tujuan Anda menyekolahkan anak Anda? Ya. Apa tujuannya? Apa yang Anda inginkan? Apa motifnya? Karena ini yang akan menjadi penentu. Ya, sebagaimana kita tahu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya.
Karena ada loh orang tua menyekolahkan anak itu untuk ambisi orang tuanya, obsesi orang tuanya, atau menjadi sebagai sarana berbangga-bangga orang tua. Oh, anakku sekolah di sekolah bonafit. Atau misalnya anaknya anak yang berprestasi dan dia berbangga-bangga, sekedar bangga-bangga dengannya. Anakku hebat, siapa dong orang tuanya ya? Atau yang semisalnya. Ada tendensi-tendensi, ada tujuan. Maka perhatikan apa tujuan Anda. Tujuan ini berangkat dari paradigma kita, mindset kita, dan pemahaman kita di dalam melihat sekolah. Ya. Jadi apa sih tujuannya kita menyekolahkan anak kita? Untuk apa? Ya seringkali orang tua itu ketika ditanya, ya itu nggak lepas dari tujuan untuk mendapat ijazah. Ya, untuk mendapatkan ijazah. Kenapa ijazah itu penting? Ya supaya mereka bisa dapat kerja nanti. Supaya mereka nanti nggak sulit ya di dalam kehidupan berikutnya. Nah, jadi kebanyakan memang tendensi dunia, dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang mutlak buruk, tidak. Bukan suatu hal yang yang secara mutlak jelek, tidak. Ya, tapi tentunya seorang ayah atau seorang ibu muslim dan muslimah, maka pertimbangan utamanya itu adalah faktor agama, faktor ukhrawi, tidak semata-mata duniawi. Ya. Kemudian pertimbangan usia anak dan fase perkembangannya. Ini penting. Karena kadang-kadang ada orang tua itu anaknya masih bayi udah pengen disekolahin. Untuk apa gitu loh. Ya, atau usia toddler misalnya. Di bawah 3 tahun sebenarnya toddler ya. Ya ini cuman kita tulis 2 sampai 4 tahun ya. Jadi udah kepengen cepat disekolahkan. Ya, ini ya kembali lagi ke paradigma, ke mindset. Jadi semakin cepat sekolah dianggap akan semakin baik. Padahal sebenarnya ini belum waktunya mereka sekolah. Itu waktunya kita terus memperkuat bonding kita, ikatan kita dengan anak gitu loh. Antara orang tua dengan anaknya, ya terutama uminya dan abinya juga harus ikut terlibat. Nah, kemudian baru usia 4 tahun ya atau 3 tahun ke atas deh ya. Sampai 7 tahun ya. Kalau dulu sampai 6 tahun ya, sekarang dapat dari penelitian itu sampai 7 tahun. Itu disebut dengan usia prasekolah, preschool. Berarti dikatakan prasekolah ya. Jadi itu artinya usia mereka sebelum benar-benar belajar. Berarti ini adalah usia kita mempersiapkan agar mereka siap untuk bersekolah. Usia prepare atau usia preparation, usia preparasi, persiapan. Nah, ini di usia tufula, di usia kanak-kanak. Nah, oleh karena itu makanya di sini ada yang namanya kelas bermain ya, kelompok bermain, ada taman kanak-kanak ya. Yang level A dan level B. Ya, ini adalah kita perlu melihat dari usianya dan fase perkembangannya. Baru kemudian mereka masuk ke usia sekolah. Diawali dari sekolah dasar dulu, basic ya, kemudian ke intermediate ya, kemudian ke menengah atas dan menengah lanjutan ya. Menengah pertama dan menengah atas ya. Nah, baru kemudian setelah itu mereka masuk ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu sekolah tinggi atau perguruan tinggi ya. Akademia. Ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, orang tua itu berkewajiban untuk menanggung anak, apalagi anak laki-laki itu sebenarnya sampai usia balik. Sebenarnya sampai usia balik. Ketika dia balik 15 tahun, maka setelah itu udah nggak berkewajiban sebenarnya untuk menanggung kebutuhan-kebutuhan anak. Seharusnya demikian. Nah, tapi tentunya kita nggak tega dong, anak kita nggak kita persiapkan, tiba-tiba kita tinggalkan. Makanya tugas kita sebelum anak balik itu harus sudah kita persiapkan agar mereka bisa menjadi manusia seutuhnya, dewasa, mandiri. Tapi memang ternyata konsepsi pendidikan kita saat ini itu seringkali tidak mendewasakan anak-anak yang sudah seharusnya sudah dewasa. Itu nggak didewasain, nggak dianggap dewasa. Kita masih menganggap mereka kanak-kanak. Bahkan mereka sebut mereka dengan teenager, remaja, adolescent atau yang semisalnya. Kita anggap mereka anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Kita anggap mereka transisi, ya. Katanya masa transisi. Ya udahlah, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Ya udahlah, Jeng, namanya aja juga masih remaja. Ya, jadi mereka masih bingung, masih mencari jati diri. Itu konsep yang keliru sebenarnya di dalam agama kita. Mereka masih mencari jati diri, ngelihat anak-anak nongkrong di jalan, ya biasalah anak-anak. Itu sebenarnya bukan mencari jati diri, itu adalah generasi yang bingung, yang confused dan disorientasi. Kenapa? Karena konsepsi pendidikan yang disorientasi dari keluarganya, dari rumah. Ya.
Karena dari rumah sendiri itu yang tidak memiliki pijakan. Akhirnya menghasilkan anak-anak yang seperti itu. Kalau kita lihat di generasi Rasulullah SAW, ya, generasi para sahabat, nggak ada yang model-model seperti itu. Semua dididik ketika udah waktunya dewasa. Bahkan mereka ketika jihad, ya Nabi tahu ini usianya masih 10 tahun, 11 tahun, mereka tuh sudah kepingin ikut jihad di jalan Allah. Ya, bahkan Nabi SAW itu ya melantik ya Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu menjadi panglima perang Mu'tah, itu usianya belum genap 20 tahun. Itu udah menjadi panglima perang, memimpin para sahabat-sahabat senior. Ya. Kemudian Zaid bin Thabit, ya katibnya Rasulullah, sekretarisnya Nabi SAW, itu juga masih seorang syab, masih seorang pemuda yang masih belasan tahun. Ya, dan beliau memiliki kecerdasan poliglot, ya, bisa memahami multi bahasa. Ya. Lalu kemudian juga ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi melihat ini pemuda adalah orang yang memiliki kemampuan retorika, ya kemampuan untuk mempengaruhi orang. Ya, sehingga Nabi mendelegasikan beliau untuk berdakwah, untuk mengajak kepada Islam. Itu betapa luar biasanya Rasulullah SAW. Dan kita lihat ternyata pilar-pilar ya perjuangan Islam itu ada pada syabab, ada pada pemuda. Tapi di zaman sekarang, ya di dalam konsepsi yang dibangun di dalam benak kita, anak usia 14 tahun, 15 tahun, ya usia masih anak-anak, masih disikapi dengan sikap anak-anak gitu loh. Padahal seharusnya kita sudah menyikapi mereka dengan kedewasaan. Bahkan konsepnya orang Barat itu sepertinya ya sedikit lebih maju daripada yang diadopsi di negeri kaum muslimin. Mereka memanggil anak-anak SMP, SMA itu dengan panggilan misalnya namanya John Dalton. Ya, misalnya dipanggil anaknya masih SMP dipanggil Mr. Dalton sama gurunya. Ya. Itu upaya penting bagi kita untuk mendewasakan anak, ya. Nah, oleh karenanya bukan suatu hal yang bijak orang tua itu selalu selalu memfasilitasi anak tanpa kita membangun kemandirian dia. Ya, kecuali anak perempuan ya, anak perempuan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sampai dia menikah. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan pertimbangan kebutuhan, kesiapan dan kondisi anak. Ya. Karena ini akan menjadi penentu Anda ingin model sekolah seperti apa. Karena tiap anak itu punya sifat beda-beda, punya kebutuhan yang nggak sama, punya kesiapan yang juga beda-beda, punya kondisi yang juga bervariasi. Nah, Anda sebagai orang tua harus ngerti tentang hal ini. Dari sini baru Anda bisa menentukan apakah anakku itu butuh homeschooling, atau aku mau sekolahkan online, atau aku pondokkan, atau aku full day school, dan seterusnya. Ya, maka ini kita perlu memperhatikan semua ini. Nah, kemudian juga ya setelah kita melihat ini semua, kita juga perlu mempertimbangkan tentang sekolah itu sendiri. Sekolah yang akan kita pilih atau kita tentukan. Kita lihat pertama adalah personel dari pengampu sekolah, guru sekolah. Yayasannya ini siapa sih? Guru-gurunya ini siapa sih? Kenapa? Penting bagi kita karena al-ilmu huwad-din, ya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka perhatikan dari mana kamu mengambil ya agamamu gitu loh. Nah, makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya ya dinus sobi, agamanya anak-anak itu tergantung dengan agama muallimnya, pengajarnya. Karena harus hati-hati. Kita lihat siapa gurunya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, ya. Itu dulu yang pertama kali kita lihat. Baru kemudian kita lihat kurikulumnya, cara pengajarannya, sistemnya, metodenya, baru kita lihat. Kita perhatikan softwarenya. Baru kemudian kita juga perlu perhatikan lingkungannya bagaimana, lokasi sekolah, jauh tidaknya, terjangkau tidaknya, kemudian baru biaya dan fasilitasnya. Nah, ini adalah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, ini udah jam 11 ya. Lalu kemudian bagaimana caranya kita mempersiapkan anak sekolah? Ya, itu kaidah yang pertama, tumbuhkan dulu kecintaan anak kepada ilmu dan supaya dia senang dengan belajar. Pondasinya adalah ma'rifatullah sebenarnya. Semuanya tauhid pondasinya. Yaitu mengenalkan tentang Allah. Di antaranya mengenalkan tentang nama dan sifat Allah. Allah itu al-alim. Nah, Allah itu maha berilmu, maha mengetahui. Ilmu Allah itu begitu luasnya, begitu sempurnanya.
Ilmu Allah tidak diawali dengan kebodohan. Kita diawali dengan kebodohan. Nggak tahu dulu. Kita belajar, akhirnya kita tahu. Allah tidak. Allah itu maha mengetahui. Dari awal sampai akhir. Tidak diawali dengan kebodohan dan tidak diakhiri dengan lupa. Kita seringkali lupa, lalai. Allah tidak. Jadi Allah itu maha mengetahui, maha berilmu. Dan ilmu Allah itu sempurna. Dan Allah mencintai ilmu. Itu diantara konsekuensi dari belajar asma wa sifat. Nama Allah itu mengandung sifat. Dan sifat itu juga memiliki konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah Allah mencintai ilmu. Dan Allah berarti juga mencintai ahli ilmu. Sama seperti misalnya Al-Qawi, Allah maha kuat. Allah mencintai kekuatan dan Allah mencintai orang-orang yang kuat. Ya, atau misalnya kita belajar lagi misalnya nama Allah ya Al-Ghafur. Allah maha pengampun. Allah mencintai ampunan dan Allah mencintai orang-orang yang juga senang memberikan maaf atau memberikan ampunan. Ya, ini adalah konsekuensi yang kita ajarkan di dalam mengajarkan mereka asma wa sifat. Kemudian biasakan dan sertakan diri mereka dari semenjak dini, dari semenjak kanak-kanak, dengan aktivitas-aktivitas yang mengandung pelajaran. Misalnya kita belikan mereka buku dari semenjak kecil, ya buku yang sesuai dengan usianya. Ya kita bacakan buku agar mereka senang dengan buku, mereka senang dengan pelajaran. Atau ketika kita ngaji, ya. Seperti saat ini, itu kita ajak dia duduk meskipun dia beraktivitas yang lainnya. Kita sounding dari awal. Nah, Umi mau belajar ya, Umi mau ngaji ya. Ya. Jelaskan bahwasanya kenapa Umi itu perlu belajar, kenapa perlu ngaji. Atau hadir di majelis ilmu, asalkan ya anak bisa kita disiplinkan. Jangan sampai mengganggu jamaah. Kalau misalnya mengganggu, ya kita menghindar dulu. Jangan sampai mengganggu orang sedang belajar. Kemudian juga penting bagi kita untuk membangun perpustakaan di dalam rumah. Ini di antara nasihatnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala dan ulama-ulama lainnya juga, ya. Dan juga kita bikin ada tempat-tempat mereka belajar, ya. Ada spot atau ada space bagi mereka agar mereka bisa belajar di situ yang kita fasilitasi. Ya, karena kalau kita bangun iklim, ya, atmosfer yang menyenangkan bagi mereka untuk belajar, maka itu kita harapkan mereka senang dengan belajar. Makanya kita perlu untuk menjadikan proses belajar itu menyenangkan dan gembira. Dan sesuatu yang menyenangkan tidak dengan cara dipaksa-paksa, apalagi diancam-ancam, ditakut-takutin. Tidak dengan cara seperti itu. Ayo belajar kamu, kalau nggak belajar kamu jadi anak bodoh kamu. Ya, itu cara yang tidak bijak. Kita ajari mereka, kita ajak mereka motivasi, dorong dengan cara yang menyenangkan. Dan ini membutuhkan orang tua yang mau belajar. Orang tua yang dia berusaha untuk bisa apa? Bisa mengajak. Karena itu butuh seni sebenarnya. Kemudian ajarkan adab belajar secara bertahap. Kemudian sounding, sampaikan kepada anak tentang apa itu sekolah, apa itu pondok, apa manfaatnya, apa kelebihannya. Ya, kamu nanti akan begini dan akan begitu. Itu udah kita sounding dari jauh-jauh hari. Kemudian ajak anak juga untuk diskusi dan libatkan dia untuk memilih sekolah untuknya. Ajak dia survei misalnya mau pondok. Nah, ini ada pondok ini, ada pondok A, ada pondok B, pondok C. Pondok A itu begini, pondok B begini. Kemudian kita ajak ya, supaya dia merasa dihargai, diakui, ya. Dan supaya ketika dia sudah memutuskan, dia belajar konsekuensi, belajar untuk konsisten. Ya, terus kemudian juga ajak anak untuk misalnya persiapan belajar kayak belanja. Ya, seperti kemarin itu ketika saya hendak beli ini ya, beli ATK ya dengan anak saya, itu ternyata ya Allah toko-toko ya ATK itu di Depok ini penuhnya luar biasa seperti pasar. Antriannya luar biasa. Ya. Karena animo orang tua Masya Allah ya untuk mempersiapkan anaknya belajar. Ajak anaknya. Ya, karena dia akan merasa senang, dia akan merasa diakui. Kemudian juga sampaikan motivasi-motivasi dan konsekuensi dan juga sejumlah peringatan-peringatan. Ya, tentunya sesuai dengan usianya ya. Dari adanya kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekolah ataupun dari pergaulan. Artinya kita berikan nasihat. Ya. Nah, itu kuncinya ada di rumah. Rumah itu yang membangun imunitas. Kemudian jalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah dan guru. Nah, kemudian ini bagian yang terakhir adalah jangan lupa untuk berbagi peran. Artinya rumah dan sekolah harus bersinergi, bertahun, bekerja sama. Ya, artinya bukan diserahkan semua ke rumah atau maksud saya diserahkan semua ke sekolah, kemudian rumah nggak mau ikut-ikutan. Ya ini namanya bukan menyekolahkan anak namanya. Ini namanya mencari tempat penitipan anak namanya, ya.
Nah, jadi rumah dan sekolah harus bersinergi di dalam membangun pembelajaran yang baik bagi anak. Artinya harus ada keta'awun. Makanya sekolah yang baik, yang bagus, sekolah ini juga memberikan arahan kepada orang tua. Juga melibatkan orang tua di dalam sejumlah kurikulumnya. Itu adalah sekolah yang bagus, apalagi untuk anak usia dini. Kemudian yang kedua, ya, pendidikan di dalam keluarga, di dalam rumah itu bekal mendasar bagi anak sebelum dia belajar di sekolah. Makanya anak-anak itu ketika misalnya dia belajar di sekolah itu banyak ketinggalannya atau menolak dan nggak mau, itu kenapa? Itu berarti pendidikan internal di dalam rumah itu masih belum kuat. Kemudian juga perlu perhatikan imunitas anak itu dibangun dari dalam rumah dan keluarga. Yang dimaksud dengan imunitas ini adalah imunitas dari keburukan. Banyak ini orang tua mengeluh, Ustadz anak saya setelah sekolah ngomong kotor-kotor, kemudian bicarain tentang video-video Korea dan lain sebagainya. Itu berarti apa? Berarti orang tua yang belum begitu membangun imunitas. Jadi hanya fokus di dalam rumah saja. Dia tasfiyah, dia bersihkan dari keburukan, dia didik, tapi nggak dibangun imunitas tersebut. Ya. Padahal imunitas itu penting, harus kita bangun agar membangun resiliensi anak menjadi anak yang kuat, yang tangguh, yang menghadapi keburukan-keburukan yang ada di luar. Karena kita nggak bisa senantiasa mengamati, mengobservasi, mendampingi, menjaga anak kita 24 jam. Nggak mungkin kita sanggup. Ya, berarti tugas kita adalah membangun imunitas dengan meminta tolong kepada Allah. Kemudian kita serahkan kepada Allah. Kemudian juga pendidikan karakter dan adab itu dibangun pertama kali di dalam rumah, bukan di sekolah. Makanya jangan seringkali menyalahkan ini gimana sih sekolahnya ini, anak saya kok begini nih, dan itu adab dan karakter itu dibangun di dalam rumah, bukan di sekolah. Adapun sekolah itu menguatkan pondasi pendidikan dari rumah, tapi tetap harus sesuai, artinya punya visi yang sama, misi yang sama, tujuan yang sama. Jadi harus ada keselarasan antara orang tua dan guru, antara rumah dan sekolah. Nah, sekolah itu menguatkan pondasi dan memberikan hal-hal yang orang tua belum mampu untuk memberikannya. Ya. Nah, kemudian sekolah dan guru bertanggung jawab terhadap anak. Selama anak itu berada di lingkungan sekolah, maka menjadi tanggung jawab sekolah. Tapi kalau udah di luar lingkungan sekolah, maka kembali tanggung jawabnya kepada orang tua. Karenanya nggak bisa anak itu ketika sudah di luar lingkungan sekolah, orang tua minta pertanggungjawaban kepada sekolah, itu suatu hal yang tidak tepat. Nah, karena itu di bagian terakhir ini, ya, judulnya dari kajian kita saya kembalikan lagi kepada antunah, para akhwat dan para ummahat. Jadi anak di sekolah menjadi tanggung jawab siapa di sini? Silakan Anda menjawabnya. Ya, kalau Anda belum tahu jawabannya, silakan nanti Anda tanyakan di sesi tanya jawab. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan kita ini Anda sudah bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, mungkin ini bisa saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustadz yang telah memberikan tausiah, wasilah, ilmu, nasihat, dan penjelasan pada hari ini. Insya Allah ini semua akan mencerahkan buat kita semua dan menjadi bekal untuk mendampingi putra-putri kita. Alhamdulillah Ustadz ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, dan ini juga dari jamaah Zoom ada yang raise hand. Bisakah kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz? Ya, silakan yang raise hand dulu mungkin. Kami persilahkan untuk Uti Ayu untuk meng-unmute mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallahu khairan atas pemaparannya, Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan, limpahan kasih sayang dan rahmat dari Allah. Amin, amin. Begini Ustadz, amin. Begini Ustadz, kalau tadi pemaparan Ustadz itu kan mempersiapkan anak sekolah gitu ya Ustadz ya. Anak itu menjadi tanggung jawab siapa ketika di sekolah. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya apa ya, masa-masa itu udah lewat Ustadz. Anak-anak saya udah besar-besar gitu ya, udah yang satu
16 tahun, yang satu 13 tahun gitu Ustadz. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana cara saya gitu ketika dulu gitu ya mereka masih kecil-kecil, saya sebagai seorang ibu tidak maksimal atau tidak belajar gitu bagaimana cara mendidik mereka melewati fase-fase dalam kehidupan mereka, fase-fase dari 0 sampai berapa tahun gitu ya, dari berapa tahun sampai berapa tahun gitu Ustadz. Nah, adakah cara gitu Ustadz mengatasi perasaan bersalah saya gitu sebagai seorang ibu yang merasa bahwa saya tidak memberikan hak kepada mereka gitu karena keterbatasan saya, karena ketidakbelajaran saya, ketidaktahuan saya gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan wa fiik barakallah ya. Jadi ini sebenarnya jawaban nih, bukan jawaban, pertanyaan maksud saya yang seringkali ditanyakan ya oleh banyak orang tua, ya, baik di dalam banyak hal ya, bukan hanya di dalam tentang masalah sekolah ya, tapi juga secara umum tentang pengasuhan, di mana orang tua yang memiliki anak-anak yang usianya sudah remaja atau usianya sudah balik, tapi ternyata anaknya bertumbuh tidak sebagaimana mestinya. Kemudian orang tua merasa, ya ini tidak lepas dari kesalahannya, keteledorannya. Pertama yang saya sampaikan adalah ketika Anda merasa ya apa yang dialami oleh anak Anda berupa mereka misalnya masih banyak maksudnya ibadahnya masih belum oke, kemudian dari sisi adabnya juga demikian dan seterusnya atau yang lain-lain. Lalu kemudian Anda merasa bahwasanya ini adalah tidak lepas dari kesalahan Anda, berarti ini adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Karena betapa banyak orang tua ya ketika anaknya demikian, mereka itu hanya sekedar menyalahkan anaknya atau malah cuek. Tetap nggak mau ngurusin, abai. Ini adalah potret orang tua yang abai atau potret orang tua yang mohon maaf ya kalau bahasanya mungkin kasar, pengkhianat. Karena mengkhianati amanat Allah. Tapi ketika Anda merasa Anda bersalah, Anda banyak kurangnya, itu tanda kebaikan dari Allah. Berarti Allah masih sayang dengan Anda. Allah sayang dengan kita. Kita diberikan taufik sehingga kita merasa ini adalah nggak lepas dari kesalahan kita gitu loh. Ini berarti kita mengerti, memahami. Berarti ini berangkat dari apa? Dari ilmu sebenarnya. Karena kita belajar, kita ngaji. Allah yang berikan kita ilmu. Allah berikan kita pengetahuan. Ya. Sehingga kita tetap terus harus belajar. Karena ilmu itu yang akan menjadi cahaya bagi kita. Yang akan menjadi sebab Allah membimbing kita. Sehingga kita tahu mana yang salah dan mana yang tidak. Sehingga kita sadar ketika kita melakukan kesalahan. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar, kita tahu, kita akui, akan lebih mudah bagi kita untuk memperbaikinya. Jadi yang pertama adalah kita akui dulu. Ini adalah bagian dari nikmat dari Allah ketika kita tahu kita salah. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu kita salah, kita keliru, kita kurang, apa yang kita lakukan? Ya tentunya kita harus memperbaiki dong. Karena ini ada haknya Allah. Karena Allah menitipkan anak kepada kita dan kita sadar kita nggak menjalankan dengan sebaik mungkin. Apa yang kita lakukan pertama kali? Kita minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya, kita bertaubat kepada Allah, beristighfar istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ketika memohon ampunan kepada Allah, maka harus kita hadirkan penyesalan. An-nadam, kita menyesal. Ya. Lalu yang berikutnya juga kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Artinya kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan. Afwan Ustadz, suaranya hilang. Baik, masih hilang? Alhamdulillah sudah Ustadz, sudah, ya. Silakan. Kemudian yang ketiga ada haknya hamba. Haknya hamba adalah apa?
adalah dalam hal ini anak ya. Karena kita melakukan kesalahan, yaitu dengan bentuk pengabaian dan lain sebagainya, berarti mereka punya hak untuk kita meminta penghalalan dari mereka, istihlal ya, atau kita meminta maaf kepada mereka. Bahkan ini suatu hal yang baik ya, karena ketika kita minta maaf kepada anak kita nggak boleh gengsi, kita nggak boleh ego. Itu adalah bagian pembelajaran yang baik. Bahkan ini menjadi sebab kita bisa menghancurkan barier penghalang antara hubungan kita dengan anak kita, yaitu kita ketika meminta maaf kepada anak kita. Dan ini juga bagian atau langkah yang penting untuk memperbaiki koneksi kita dengan anak kita. Ya. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada anak. Ya, minta maaf dengan sebenar-benarnya. Dengan permohonan yang tulus dari hati, insya Allah akan lebih mudah masuk ke dalam hati. Kemudian yang keempat, ketika anak sudah usia di atas 13 tahun, 14 tahun, berarti dia tuh sebenarnya sudah dewasa. Maka kita sikapi mereka dengan dewasa. Tidak kita samakan seperti anak-anak yang lainnya. Jadi kita bersahabat dengan mereka. Ya, sebagaimana yang seringkali kita dengarkan ya, dan ini juga menjadi kaidah pertama yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar dalam bukunya Kaifatu Rabbi Abna'aka, adalah la'ib ibnaka sab'an wa adibu sab'an wa sahibu sab'an. Ya, bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Jadi, jadilah sahabat dengan anak Anda. Ya, berarti cara kita di dalam membersamai mereka itu beda. Mereka sudah balik, mereka sudah dewasa, mereka sudah mukallaf, mereka sudah bertanggung jawab dengan diri mereka. Maka kita sikapi mereka seperti orang dewasa. Jadilah sahabat dengan dirinya. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ketika kita membersamai sebagai sahabat, maka jadilah kita sahabat sebagaimana kita ingin kita ya disikapi oleh orang lain dengan sikap tersebut. Ya. Kalau Anda nggak suka dikritik, Anda nggak suka disalah-salahkan, Anda nggak suka divonis dan lain sebagainya, maka jangan melakukan hal itu kepada anak kita. Ya, jangan lakukan. Jadi pendengar yang baik. Bahkan di antara nasihatnya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hafizahullah ya, bagi anak-anak ABG, itu perlu adanya majelis musyawarah, majelis curhat, 4 mata. Ya, bahkan Syekh Ibrahim Al-Wada'an, ya di dalam Qawaid fi Tarbiyah, ketika ada kawan beliau itu yang mengeluhkan tentang anaknya sudah remaja ya, itu katanya susah diatur, nggak mau dengar ucapan orang tuanya. Apa nasihat Syekh Ibrahim ketika itu? Ringkas. Kalau ente punya masalah, curhat sama anak ente. Subhanallah. Loh, kok curhat sama anak? Iya, curhat sama anak. Kemudian dia praktekkan, setelah itu ternyata Masya Allah, hubungan antara ayah dan anak itu jadi baik. Ternyata di antara manfaatnya ketika kita curhat dengan anak itu merasa dihargai, merasa diakui, merasa dipercaya oleh orang tuanya. Kita ada masalah nih. Ya setelah kita ajak ngobrol, kita tanya, nak, Abi ini punya masalah, nak. Umi punya masalah, nak. Jadi begini-begini, kita ceritain gitu loh. Kita minta pendapat dia. Siapa tahu anak itu bahkan punya pendapat yang Masya Allah itu. Out of the box. Yang mungkin nggak terpikirkan oleh kita, dan itu Masya Allah baik dan efektif gitu loh. Ya, karena itu makanya kita curhat kepada anak kita, bukan artinya curhat kepada anak itu kita membebani mereka dengan masalah kita. Enggak, tentunya bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bukan setiap hari kita curhat dalam artian kita itu sedang mengeluh gitu loh, mengeluhkan kesulitan kita. Jadi bukan itu maksudnya. Tapi kita curhat adalah ada satu masalah gitu, kita berdiskusi, hewar, dengan cara kita minta pandangan dia. Seakan-akan kita itu butuh dengan dia. Nah, dan itu akan membangun koneksi yang baik antara kita dengan anak kita, insya Allah. Bahkan anak kita yang tadinya enggan untuk cerita dan curhat, dia mau untuk berbagi, mau untuk curhat. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Dan terus belajar. Ya, dan terus mempraktekkan ilmu. Belajar terus, praktekkan ilmu terus, itu akan membangun pengalaman insya Allah. Ya. Dan terus kita dampingi anak kita dan kita ajak untuk belajar bersama. Nah, itu diantara cara-caranya. Yang penting adalah ya memperbaiki koneksi kita dengan anak kita. Insya Allah kita akan lebih mudah untuk memberikan koreksi. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Semoga pertanyaan bisa terjawab. Ustaz masih ada 5 pertanyaan lagi yang masuk ke kami. Apakah bisa mengingat waktunya Ustaz? Iya, kita lihat nanti waktunya. Kita lihat apa namanya pertanyaannya juga. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, tafadhol Ukti Ali untuk bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin menyampaikan pertanyaan dari jamaah Jum. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai watak kloreris, melankolis, flegmatis, dan sanguinis? Benarkah hal tersebut ada dan apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik ya. Wa jazakillahu khair wa fiik barakallah. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya. Ini adalah ilmu yang berangkat dari hasil observasi atau penelitian. Selama itu ilmiah dan objektif, tidak menyangkut tentang masalah akidah, tidak menyangkut masalah agama atau ideologi ya. Dan kemudian memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara penelitian, maka nggak ada masalah sebenarnya. Ya juga seperti mengklasifikasikan tentang sifat-sifat atau karakter manusia, itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Jadi setahu saya mengkategorikan atau mengklasifikasikan sifat-sifat manusia ya dengan sejumlah korina atau indikasi ya, misalnya dari semacam kuis atau tes gitu ya. Jadi insya Allah tidak masalah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebentar ya, ini ada paket sebentar aja. Ya Mas. Ya ditaruh depan aja Mas. Saya lagi online. Ya, Afan ini barusan ada paket ya. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kami persilahkan Ukti Leli untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan ada titipan pertanyaan dari jamaah Zoom, Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana cara kita tahu teman yang baik untuk anak kita, Ustaz. Barakallahu fikum. Fik barakallah ya. Ini pertanyaan yang pendek, tapi jawabannya sebenarnya ya, nggak bisa pendek ya. Karena kalau udah pertanyaan bagaimana itu biasanya ya butuh tahapan sebenarnya. Ya wala kulli hal ya, intinya adalah untuk mengetahui sahabat yang baik buat anak kita itu sebenarnya adalah ya sebenarnya kita lihat dari pertama ya bagaimana anak kita itu sendiri ya di dalam bersikap, di dalam berbuat, di dalam berlaku ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda kok sepertinya nggak biasa, maka biasanya itu dipengaruhi oleh pergaulannya. Nah, kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengenali temannya. Nggak mesti harus kita tanya-tanya, kita interogasi ya. Tapi kita ajak ngobrol-ngobrol aja. Kita ajak ngobrol anak kita. Dan orang tua yang baik adalah ketika dia itu enak ngobrol sama anak-anaknya. Ya ngobrol, kemudian anaknya cerita, dia punya teman namanya Fulan, temannya begini, punya ini namanya begitu ya. Nah, baru kemudian kita tinggal mengarahkan saja. Ya. Jadi tinggal kita arahkan. Lalu kemudian yang ketiga, kalau misalnya anak kita itu ternyata dia memang dipengaruhi oleh teman-temannya yang jelek, ya memang sudah dipengaruhi ya. Nah berarti ini langkah yang kita lakukan adalah langkah ilaj, bukan wiqayah lagi. Wiqayah itu langkah preventif. Langkah preventif itu berarti ya kita kuncinya adalah sudah memberikan pijakan-pijakan kepada anak kita agar mereka berhati-hati di dalam mencari teman. Tapi ternyata kalau mereka sudah berteman dengan teman yang jelek dan sudah dipengaruhi, maka kita masuk ke langkah terapi ya. Nah ini tentunya suatu hal yang terakhir yang maksudnya yang harus kita lakukan ya. Karena yang paling penting kita dahulukan adalah langkah preventif dulu. Tapi ternyata qadarullah dia sudah dipengaruhi
Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk lebih dekat dengan anak kita. Dan ini butuh proses. Lebih meraih trust-nya anak kita, kepercayaan anak kita. Supaya jangan sampai dia lebih percaya kepada temannya daripada kita. Berarti kita harus lebih asik buat dia, lebih menyenangkan. Kita mau meluangkan waktu, kita mau menghabiskan waktu dengan anak kita. Ya, artinya kita alihkan dia dari bersahabat dengan teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua, baru kita berikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, ya. Terus kemudian yang ketiga, apabila anak kita itu masih ya usia kanak-kanak ya kita boleh kontak orang tua dari kawan anak kita tadi yang punya pengaruh jelek. Ya intinya bukan menyalahkan orang tuanya, tapi kita mendiskusikan, menyampaikan informasi. Kita bekerja sama supaya anak-anak kita itu bisa semakin baik. Kemudian yang keempat, ya kalau memang memungkinkan, kita ajak ketemuan tuh anak. Kita kasih nasihat, kita kasih masukan. Ya. Dan yang kelima, kalau semua cara itu ternyata masih tetap buruk, jelek, maka kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk memutuskan hubungan antara anak kita dengan kawannya yang memberikan pengaruh yang buruk tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, tafadhol Ufti Mawar untuk menyampaikan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin membacakan pertanyaan yang kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmunya pagi ini, dan izin bertanya, bagaimana cara mengasuh anak-anak yang jauh dari kami karena di pondok, dikhawatirkan pergaulan dengan teman-temannya bersama di pondok. Demikian Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, baik ya. Wa jazakallah khairan wa iyaha ya. Jadi seharusnya ini pertanyaan yang terlambat sebenarnya. Ya. Kalau kita mau melihat ya, ini sebenarnya pertanyaan yang terlambat. Kenapa? Karena anak kita sudah di pondok. Berarti kita sudah tidak lagi bersama dengan anak kita dong, ya kan? Nah, seharusnya kunci awalnya adalah kita sendiri harus sudah membangun itu tadi pondasi. Kita sudah membangun pijakan-pijakan, sudah memperkuat imunitas anak kita gitu loh. Itu yang seharusnya kita dahulukan. Lalu apabila anak kita sudah mondok, maka ya selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita titipkan kepada Allah, kemudian kepada pondok, kemudian kepada musyrifnya, kepada pengampunya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap terus berkomunikasi dengan sekolah, dengan pondoknya, dengan mudirnya, dengan musyrifnya. Kemudian ketika liburan kita datang ke pondok. Kita datang, kita mengunjungi. Ketika anak kita liburan juga kita jemput ya. Jadi tetap kita berusaha untuk Untuk menjalin hubungan dengan pondok kita, dengan anak kita maksud saya, dan juga dengan pondoknya. Yaitu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau pondoknya misalnya mengizinkan, kalau ada pondok yang mengizinkan anak boleh pakai handphone, ya kita bisa video call rutin dengan anak kita untuk terus berhubungan. Tapi setahu saya jarang ada pondok seperti ini. Ya biasanya gawai atau gadget itu sesuatu yang sangat dibatasi. Karena itu yang kita bisa lakukan ya tadi gitu loh. Ya kita terus menjalin hubungan yang baik dengan pondok, dengan gurunya, ustadznya, dengan musyrifnya, dengan mudirnya juga kalau perlu. Lalu kemudian juga kita datang ke pondok ya. Ketika memang ada waktu bagi kita untuk datang untuk menjumpai anak kita, atau kita jemput ketika lagi liburan. Dan juga kita bisa turut aktif ya di dalam komunitas orang tua ya, seperti misalnya ada kumpulan orang tua ya, semacam membuat komite orang tua ya. Ya, kita bisa turut aktif di situ untuk Untuk turut memonitor, dalam tanda kutip, bukan mencari-cari kesalahan ya, tapi dalam rangka untuk mengawasi dan memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat, saran-saran konstruktif ataupun perbaikan buat pondok apabila memang ada hal yang diperlukan. Ya.
Nah, kemudian yang terakhir, ketika anak kita lagi liburan, ketemu sama kita, maka gunakan momen itu untuk banyak menghabiskan waktu dengan dia gitu loh. Bukannya kita malah sibuk sendiri, dia juga sibuk sendiri, ya. Ya wallah alam bisawab. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir bisa diwakilkan oleh Ukti Tias. Silahkan. Tafadhol Ukti Tias. Jazakillah khair uktifika. Hayakallah assalamualaikum ilaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz sekeluarga. Amin. Ustaz, izin menyampaikan pertanyaan dari jamaah Zoom dari Amatullah Ukti Adilah NM. Pertanyaannya, Assalamualaikum, bagaimana menguatkan hati sebagai orang tua untuk tidak buru-buru memasukkan anak ke sekolah? Karena dengan tren saat ini anak sekolah sudah ada dari umur 2 tahun. Sedangkan saya sebenarnya sadar bahwa anak saya masih bisa saya arahkan melalui kegiatan di rumah karena saya ibu rumah tangga, jadi bisa mengawasi dan mengarahkan anak saya. Tapi kadang saya khawatir salah langkah Ustadz untuk keputusan yang saya ambil untuk menyalahkan anak ketika anak saya 5 tahun. Saat ini anak saya berumur 3 tahun. Mohon pencerahannya Ustadz. Demikian Ustadz. Nah, ya, barakallahu fik ya, wa barakallahu fiha. Jadi nasihat saya adalah yang pertama, ya, terus perkuat koneksi kita dengan Allah. Banyak bertakorup, banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah, banyak tilawatul Quran. Karena itu adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber keselamatan bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, terus belajar, terus menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti belajar. Terus luangkan waktu untuk bisa belajar di tengah-tengah kesibukan kita sebagai seorang ibu yang luar biasa padatnya. Terus belajar. Ya, karena insya Allah dengan kita belajar, kita cari ya kajian-kajian yang berbicara tentang masalah pengasuhan anak sesuai dengan Islam, ataupun juga kita perlu ngaji juga. Bahkan ini penting ya, kita belajar tentang akidah, tauhid ya. Kita mempelajari buku-buku akidah seperti Thalathatul Usul dan yang semisalnya, itu pondasi sebenarnya. Ya. Jadi kita terus belajar. Ya, itu diantara yang akan menguatkan kita. Kemudian yang ketiga juga cari teman-teman yang baik, teman-teman yang solihah ya. Cari komunitas yang baik, ikut grup-grup dari ibu-ibu yang Masya Allah, baik yang online via WA ataupun yang langsung, yang ketemuan, ya bisa sharing. Itu diantara hal-hal yang dapat menguatkan kita insya Allah. Terus kemudian sebenarnya ada langkah yang penting juga, yaitu adalah bekerja sama dengan suami. Karena anak itu adalah buah dari suami dan istri, maka kerjasama, ta'awun dengan suami. Ya, saling berbagi tugas dan berbagi peran. Dan saling munasohah, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Ya. Afwan Ustadz, suaranya kembali hilang. Tayyip ya. Masih hilang? Sudah Ustadz, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi ini poin-poin yang akan semakin menguatkan kita sebenarnya. Ya. Yang akan menjadikan kita itu tidak mudah bimbang, ya, tidak mudah bingung, ya. Karena kita punya, pertama tentunya dapat bimbingan dari Allah, karena kita senantiasa berdoa, berzikir, meminta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita juga dapat semacam dapat nasihat, masukan, saran dari suami kita, ya, dari pasangan kita, ya, kemudian juga dari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh, ya, yang solihah, insya Allah. Nah, ini diantara hal-hal yang insya Allah dapat menguatkan kita. Jadi intinya adalah ya supaya kita tidak mudah bingung. Itu yang menyebabkan kita bingung itu lantaran apa sih? Lantaran pertama kejahilan kita. Kejahilan itu dihilangkan dengan apa? Dengan ilmu. Yang kedua, lantaran was-was dari syaitan. Was-was syaitan itu ya kita hilangkan dengan apa? Dengan kita banyak beriktimat, bersandar kepada Allah, berta'awud, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karena keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan ini berangkatnya dari mana? Atau syak ini, ya, yaitu dari itu tadi, juga sebenarnya kembali kepada ilmu tadi dan kurang yakinnya kita tadi. Nah, jadi untuk menghilangkan keraguan-raguan, ya adalah kita harus membangun fondasi yang kuat, ya. Sehingga itu kita memiliki pijakan yang kuat sehingga kita tidak mudah ragu-ragu, ya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada
pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi tentunya, yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk penutup, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita pada pagi hari ini. Nah, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas tausiahnya dan ilmunya serta penjelasannya pada hari ini. Kalau dapat kami tarik sedikit kesimpulan Ustadz. Jadi dari penjelasan di awal tadi bahwa dapat kami tarik bahwa tanggung jawab utama pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua yang sudah Allah amanahkan untuk dibesarkan sesuai dengan perintah Allah. Jadi orang tua dan keluarga adalah sekolah primer, di mana membangun akhlak, moral, perilaku, dan imunitas bagi anak. Dan sekolah adalah pendidikan sekunder sebagai mitra atau partner untuk memberikan pendidikan yang belum mampu diberikan oleh orang tua. Sehingga orang tua pun harus memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah segala amal soleh menjadi sempurna. Telah berakhir kajian hari ini. Dan kami Farmasi Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan baik atas partisipasinya di kajian Zoom kali ini dan juga terutama untuk jamaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah